Nama aku Seka. Halo, nama aku Mia. Proses konseling trauma healing kali ini mengambil salah satu konseli dengan trauma kekerasan. Permasalahan awalnya mengapa konseli mengalami trauma, yakni karena konseli menjadi korban salah sasaran. Pada saat itu, konseli sedang berada di salah satu acara dan terjadi keributan yang hebat. Pada saat acara selesai, konseli dihantam dari belakang menggunakan kunci motor yang mengakibatkan kepala konseli luka yang cukup dalam. Kejadian salah sasaran tersebut dikarenakan postur tubuh konseli dari belakang terlihat sama dengan individu yang sebenarnya diincar. Pada saat kejadian, konseli tidak langsung pulang. Namun, ia berada di rumah salah satu temannya untuk beristirahat dan mengamankan diri. Sebab pada saat itu, konseli merasa diburon dan masih dicari oleh pelaku. Kasus kesalahpahaman ini terungkap setelah suatu hari teman konseli membuka suara jika konseli bukanlah orang yang sedang dicari. Walaupun pada akhirnya dapat damai, namun konseli mengalami ketakutan yang cukup lama karena luka yang telah dialaminya. Nah, dengan permasalahan tersebut, tahapan konseling biasanya kan terdiri dari beberapa langkah yang sistematis untuk membantu konseli mencapai tujuan mereka, sehingga konselor menetapkan tahapan umum dalam proses konseling. Yang pertama, yakni melakukan pembentukan hubungan atau rapport building. Pada tahapan awal, konselor berusaha membangun hubungan yang baik dengan konseli, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman serta nyaman, supaya konseli merasa percaya dan terbuka untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dialaminya. Yang kedua, konselor melakukan pengumpulan data. Konselor mengumpulkan informasi mengenai klien atau konseli, termasuk sejarah pribadi serta latar belakang dari trauma yang dialami oleh konseli. Yang ketiga yakni penetapan tujuan atau goal setting. Nah, pada tahapan ini konselor dan konseli bersama-sama menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, serta dapat tercapai, di mana tujuan dari konseling ini ingin meminimalisir bahkan menghilangkan rasa trauma yang dialaminya. Selanjutnya ada tahapan intervensi. Pada tahapan ini melibatkan penerapan strategi dan teknik konseling yang sesuai dengan masalah dan tujuan oleh konseli. Intervensi bisa berupa terapi kognitif, terapi perilaku, terapi keluarga, atau pendekatan lainnya. Pada tahapan ini, konselor memberikan terapi perilaku pada konseling karena masalah yang dialaminya mengakibatkan hal yang berkaitan dengan penyimpangan perilaku yang dialami oleh konseli. Selanjutnya ada proses evaluasi. Konselor dan konseli mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dari proses konseling. Evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan dari proses konseling ini tercapai dan untuk menyesuaikan strategi yang diperlukan selanjutnya. Tahapan yang terakhir yakni adalah proses terminasi. Tahapan akhir dari konseling di mana konselor dan klien memutuskan bahwa tujuannya telah tercapai dan hubungan konseling dapat diakhiri. Konselor juga dapat memberikan rencana tindak lanjut atau sasaran untuk menjaga hasil yang telah dicapai. Dalam proses ini, konseli sudah dapat meminimalisir dari ketakutan yang sedang dialaminya. Konseli dapat melawan trauma tersebut dengan meyakinkan dirinya sendiri, yakni berawal dari support dari teman-temannya sehingga ia dapat keluar dari trauma tersebut. See you.